Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM 2310020056 dari kelas 6B Sistem Informasi Reguler Pagi Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sistem yang telah saya bangun sebagai bagian dari tugas magang, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan prioritas obat ke puskesmas menggunakan metode analytical hierarchy process atau yang biasa disingkat AHP pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Sistem ini berbasis web, dibangun menggunakan framework Laravel dengan database MySQL. Yang sedang kita lihat ini adalah halaman login sistem ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, cara kerja metode AHP, demo seluruh fitur sistem, sehingga bagaimana sistem ini menghasilkan laporan untuk mendukung keputusan distribusi obat. Jadi, mengapa sistem ini saya buat? Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memiliki tanggung jawab mendistribusikan obat ke 5 puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan. Masalahnya, sebelum sistem ini saya buat, penentuan puskesmas mana yang harus didahulukan distribusinya masih dilakukan secara manual dan subjektif, hanya berdasarkan pengalaman atau perkiraan petugas saja, tanpa ada perhitungan yang terstruktur. Akibatnya bisa terjadi ketimpangan. Ada puskesmas yang stok obatnya sudah sangat menipis, tapi justru tidak mendapatkan distribusi duluan atau sebaliknya. Sistem yang saya bangun ini hadir sebagai solusi. Dengan menggunakan metode AHP, kita bisa menentukan prioritas distribusi secara objektif berdasarkan 4 kriteria utama yang terukur, yaitu C1, stok obat tersisa. Artinya, puskesmas dengan stok obat yang sudah sangat rendah akan mendapatkan prioritas distribusi yang lebih tinggi. C2, jumlah kunjungan pasien. Artinya, semakin banyak pasien, semakin besar kebutuhan obatnya. C3, pola penyakit terbanyak. Puskesmas dengan banyak jenis penyakit berat membutuhkan variasi obat yang lebih banyak. Dan yang terakhir, C4, jarak distribusi. Puskesmas yang lebih dekat dengan gudang farmasi lebih efisien untuk didistribusikan dahuluan. Keempat kriteria ini kemudian diproses dengan algoritma AHP untuk menghasilkan ranking puskesmas yang paling membutuhkan distribusi obat duluan. Sebelum kita lihat cara kerja sistem ini, saya jelaskan dulu sedikit tentang metode AHP yang saya gunakan. AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Metode ini memungkinkan kita membandingkan beberapa kriteria secara berpasangan untuk mengetahui mana yang lebih penting. Kemudian hasilnya digunakan untuk meranking alternatif-alternatif yang ada. Yang kita lihat sekarang adalah matriks perbandingan berpasangan. Di sini, admin membandingkan setiap pasangan kriteria menggunakan skala Satie 1 sampai 9. Contohnya, di sini C1 dibandingkan dengan nilai C2. Nilainya itu adalah 2. Artinya, stok obat tersisa sedikit lebih penting dari jumlah kunjungan pasien. Sementara nilai diagonal selalu 1, karena kita membandingkan kriteria dengan dirinya sendiri. Yang menarik, nilai di bawah diagonal ini, yang warnanya abu-abu, tidak perlu diisi manual. Sistem secara otomatis menghitung sebagai nilai kebalikan. Nih, kalau C1 versus C2 itu nilainya 2, maka otomatis C2 versus C1 itu nilainya menjadi 1/2. Setelah matriks diisi,
Sistem akan melakukan perhitungan secara otomatis melalui beberapa tahap. Pertama yaitu normalisasi matriks, kemudian menghitung eigenvektor, lalu konsistensi indeks atau CI, dan yang terakhir konsistensi rasio atau CR. CR ini penting sekali. Ini adalah mekanisme validasi dalam AHP. Kalau CR-nya di atas 0,1, artinya penilaian kita ini tidak konsisten. Misalnya, kita anggap A lebih penting dari B, lalu B lebih penting dari C. Tapi C malah kita anggap lebih penting dari A. Itu kontradiktif. Jadi, sistem akan meminta kita untuk mengulang inputnya. Pada sistem ini, CR yang kita dapatkan adalah 0,0190, artinya jauh di bawah 0,1. Artinya ini penilaian kita sudah konsisten dan valid. Sekarang mari kita lihat menu-menu yang ada di sistem ini. Yang pertama yaitu adalah menu data kriteria. Di sini tersimpan 4 kriteria utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan AHP. Perhatikan kolom jenis yang di sini. Ada C1 dan C4 yang bertipe COS, yang artinya semakin rendah nilainya justru semakin bagus. Stok obat yang tersisa itu artinya buruk, tapi prioritasnya tinggi untuk dilakukan distribusi. Sedangkan C2 dan C3 ini bertipe benefit yang artinya semakin tinggi nilainya maka semakin diprioritaskan. Kolom bobot yang terisi di sini adalah hasil perhitungan AHP yang sudah kita lakukan sebelumnya. C1 merupakan bobot tertinggi yaitu 47%, yang artinya stok obat tersisa adalah faktor yang paling menentukan dalam keputusan distribusi ini. Berikutnya yaitu menu data subkriteria. Ini adalah skala penilaian untuk setiap kriteria. Misalnya, untuk C1, kalau stok obatnya kurang dari 10%, nilainya itu adalah 5, yang artinya sangat kritis. Kalau masih lebih dari 70%, itu nilainya 1, artinya masih aman. Skala inilah yang nantinya menjadi acuan admin saat mengisi data penilaian untuk setiap puskesmas. Dan ini adalah menu data puskesmas. Berisi 5 puskesmas di Kota Banjarmasin beserta nama kecamatan dan alamatnya. Puskesmas inilah yang akan menjadi alternatif keputusan dalam sistem AHP kita. Selanjutnya, ini adalah menu data penilaian. Di sini tersimpan nilai setiap puskesmas untuk masing-masing kriteria. Cara membaca tabel ini, setiap baris mewakili satu puskesmas. Setiap kolom mewakili satu kriteria. Nilai-nilai ini mengacu pada subkriteria yang tadi kita lihat dari skala 1 sampai 5. Ini adalah inti dari sistem kita, yaitu halaman perhitungan AHP. Di sisi kiri di sini ada matriks perbandingan berpasangan yang bisa diisi oleh admin. Di sisi kanannya langsung muncul hasil bobot setiap kriteria dalam bentuk bar dan angka. Di bagian bawah nanti akan muncul matriks ternormalisasi secara lengkap beserta semua angka perhitungan yang bisa diverifikasi secara manual. Cara menggunakannya itu cukup sederhana. Admin bisa membandingkan setiap pasangan kriteria dan memilih nilainya dari drop-down ini. Perlu diingat, kita hanya mengisi bagian atas diagonal ini saja, 6 kotak putih yang ini. Kalau yang di bawahnya ini akan terisi otomatis. Misalnya kita pilih ini adalah 2. Lalu kita hitung AHP-nya. Dan di sini langsung akan ke perhitungan AHP. Di sini tadi kita kembalikan menjadi 3. Hitung AHP-nya. Nah, lalu di sini.
Kembali lagi. Setelah kita klik hitung AHP tadi, sistem itu langsung memproses semua langkah perhitungan secara otomatis di belakang layar. Lalu dari normalisasi matriks, engine vektornya, lambda max-nya, CI, CR-nya, dan hasilnya langsung ditampilkan di sini. Kita bisa lihat detail matriks normalisasi bagian bawah. Setiap angka di sini bisa diverifikasi secara manual tadi. Kalau si R-nya ini sudah di bawah 0,1, sistem tidak perlu lagi mengkonfirmasi, langsung menyimpan bobot ke database yang tadi dan otomatis kita dibawa ke halaman ranking yang tadi itu. Ini mempersingkat proses pengambilan keputusan. Kalau kita pilih HP, kan langsung ke halaman ranking ini. Jadi mempersingkat perhitungan. Begitu. Lalu ini adalah halaman ranking distribusi obat, halaman yang paling penting bagi pengambilan keputusan. Di bagian atas ada 3 kartu yang menampilkan puskesmas prioritas 1, 2, dan 3 secara visual. Di bawahnya ada tabel lengkap yang menampilkan semua tabel ranking yang lengkap yang menampilkan semua puskesmas beserta nilai tiap kriteria, skor akhirnya, dan status prioritasnya. Skor akhir ini dihitung dengan cara mengalihkan nilai setiap kriteria dengan bobot agent vektornya tadi, kemudian dijumlahkan. Puskesmas dengan skor tertinggi mendapatkan prioritas obat yang pertama. Sistem ini juga dilengkapi dengan 3 jenis laporan yang siap dicetak. Yang sekarang sedang terbuka adalah laporan rekomendasi, yaitu distribusi obat. Laporan ini sudah dilengkapi dengan kop resminya. Nah, kalau kita lihat dengan kop resminya, kop resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, nomor suratnya di sini juga sudah ada, dan kolom tanda tangan para pejabat yang berwenang. Laporan ini langsung bisa dicetak dari browser dan diserahkan ke Kepala Dinas Kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan distribusi obat. Terakhir kita lihat sebentar halaman dashboard ini. Di sini tersedia ringkasan informasi yang langsung terlihat begitu saja oleh admin ketika login. Ada 4 kartu statistik di atas sini. Ada total puskesmas, jumlah kriteria, jumlah data penilaian yang sudah diinput, dan nilai CR yang terkini dari perhitungan AHP yang terakhir. Di bawahnya ada 3 top prioritas distribusi obat secara langsung, dan di sebelah kanannya ada visualisasi bobot kriteria dalam bentuk progress bar plus informasi status konsistensi. Dashboard ini memungkinkan pengambilan keputusan melalui situasi terkini hanya dalam sekali pandang, tanpa harus masuk ke menu-menu yang lebih dalam kayak tadi. Demikian demo dan penjelasan yang telah saya bangun ini. Untuk merangkum sistem ini berhasil mengimplementasikan metode AHP dalam sebuah aplikasi web yang fungsional untuk membantu Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menentukan prioritas distribusi obat secara objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan nilai CR sebesar 0,0190 yang berarti konsisten, bobot yang dihasilkan valid secara matematis dan dapat digunakan sebagai dasar keputusan ilmiah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.